target itu real and detail gitu. Jadi saya buat secara tertulis target saya ketika saya lulus saya akan bekerja as HR di perhotelan. Karena Oke Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kita di sini di Focus Solution Indonesia. Malam hari ini kita telah kedatangan seorang tamu yang spesial, yaitu beliau adalah seorang praktisi dan juga orang yang berkecimpung di dunia human resource di perhotelan. Dan beliau adalah Kak Titin. Oke, jadi kita sangat terhormat sekali dan juga sangat senang sekali dengan kehadiran beliau di sini. Dan kita ingin tanya-tanya ke beliau tentang bagaimana sih kehidupan ataupun juga rules dan juga menjadi seorang praktisi dan juga sebagai seorang human resource di sebuah perusahaan, yaitu di perusahaan perhotelan. Dan sebelum saya lanjut, kita pasti bertanya-tanya dan juga ingin tahu beliau ini lebih lanjut atau di dalam gitu ya. Dan kita langsung tanya aja deh ke beliau. Kak Titin, bisa dijelaskan dan juga kita ingin tahu itu Kak Titin ini gimana sih orangnya gitu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya itu Loputu Arityana Kumala Pratiwi, cuman biasanya teman-teman tahunya itu Titin. Oke. Itu lebih dikenal dengan nama Titin. Saya memang bekerja sebagai HR di salah satu resort yang ada di Bintan, jadi di luar area Bali. Dan bagi saya itu suatu kehormatan ya bisa sharing malam ini di sini bersama teman-teman Focus Solution Indonesia. Karena saya lihat antara Bali dan Bintan itu mungkin sedikit berbeda. Setelah 2 tahun saya di Bintan, kemudian sekarang lagi pulang ke Bali dan bisa sharing di sini. Mungkin nanti kita bisa lebih dalam lagi cerita-ceritanya. Oke, baik. Beliau adalah praktisi juga human resource di Bintan gitu ya. Jadi beliau mungkin sebelumnya juga pernah kerja di Bali gitu ya, Kak ya. Jadi saya itu mengawali karir itu memang start as a HR and training officer waktu itu. Jadi waktu saya setelah lulus, kebetulan saya lulusan dari destination pariwisata di Universitas Udayana. Kebetulan saya angkatan yang pertama, kemudian saya menyelesaikan studi saya itu 2013, dan saya melanjutkan mengambil master degree di tourism. Nah, saat saya mengambil master degree inilah saya mulai apply pekerjaan. Itu jadi nggak ujung-ujung langsung bekerja di resort sebagai asisten HR manager, tapi saya mulai dari saya as human resource and training officer. Gitu. Jadi saya mulainya itu sebuah hotel bintang 3 ada di kawasan Tanjung Benoa, lumayan jauh. Oke, lumayan jauh ya kalau kita lihat. Iya. Mungkin Mbak Titin dari asal di mana? Saya asalnya dari Singaraja, jauh ya? Besarnya di Tabanan. Oh, besar di Tabanan. Berarti dari Tabanan bilanglah ngajak gitu ya, kerja ke Tanjung Benoa. Iya benar. Jadi waktu itu PP udah ada tol, kurang lebih saya butuh 2 jam atau 1,5 jam. Oke, gitu. Baik, lumayan ya dari Tabanan ke tempat kerja, tapi karena semangat gitu ya dan juga keinginan untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi seperti sekarang ini, beliau kalau boleh tahu posisi di Bintan tuh sebagai seorang. Sekarang posisi saya asisten human resource manager. Oh, asisten human resource. Ya, gitu. Jadi setelah saya dari satu hotel di Tanjung Benoa, saya tetap masih apply beberapa perusahaan. Kebetulan dapat opportunity waktu itu di sebuah hotel di kawasan Legian itu as a human resource and training coordinator. Nah, saat di sana saya mulai nambah ilmu lagi nih tentunya karena di hotel tersebut itu HR leader adalah HR and training coordinator. Jadi nggak ada yang namanya HRM. Jadi directly langsung dari corporate waktu itu yang manage. Jadi banyak hal yang saya pelajari karena di sana sendiri. Kemudian di saat yang bersamaan saya juga menyelesaikan tesis. Jadi ya lumayan complicated ya. Gimana tuh bagi waktunya? Saya sih 6 bulan pertama saat saya pindah
itu saya benar-benar stop yang namanya tesis karena tidak bisa adaptasi di tempat kerja dan juga tesis. Jadi saya break dulu dari tesis selama 6 bulan. Setelah udah mulai bisa adaptasi, schedule oke, sudah mulai bisa ambil cuti, jadi saya lanjut tesis. Kemudian syukurnya saat saya bekerja di Lendian, saya bisa menyelesaikan tesis saya lulus. Setelah itu saya baru berpikir untuk next plan-nya apa nih. Dan saya berpikir saya harus nih untuk berkarir nih, harus posisinya lebih baguskah, atau saya harus move ke hotel yang lebih besar. Gitu. Baik ya, dari sini kita udah dapat poin bahwa Kak Titin ini memang pertama itu mengejar karir gitu kan, bilang ya, mengejar karir yang lebih baik dan lebih tinggi lagi. Dan sebetulnya saya penasaran juga kenapa Kak Titin milih di bagian human resource, kenapa tak bagian lain gitu ya, bisa dijelaskan? Jadi memang beberapa teman sempat tanya kenapa sih mau di human resource, karena kalau dilihat dari background pendidikan itu adalah pariwisata. Sedangkan kenapa larinya ke human resource? Jadi satu hal yang buat saya tertarik di human resource adalah, bagi saya human resource itu adalah fundamental. Jadi kitalah gerbang pertamanya ini yang merekrut orang, menempatkan orang yang di posisi yang tepat, orang yang tepat, sehingga orang-orang ini nanti akan mampu menggerakkan perusahaan untuk mencapai visi misinya. Gitu. Jadi itu yang benar-benar saya motivasi saya pertama. Jadi ini penting nih. Jadi departemen ini penting nih gitu. Jadi saya ingin sekali menjadi bagian dari departemen yang penting. Walaupun yang lainnya juga penting, tapi bagi saya HR itu fundamental dalam sebuah organization gitu. Oke. Baik ya, seperti tadi yang Kak Titin sampaikan sebagai fundamental, kalau bisa dibilang inti gitu ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Kak Titin, pasti setiap pekerjaan punya hal yang mengenakan, punya hal yang juga nggak mengenakan gitu. Kalau di bagian human resource gitu, apa sih hal enaknya dan hal yang nggak enak gitu? Human resource. Mungkin bagi teman-teman atau rekan HR lain, mereka pasti memiliki yang enak dan tidak enak itu berbeda-beda ya hal-halnya ya. Tapi bagi saya sendiri, hal yang enak di HR itu, kan saya suka komunikasi sama orang banyak, nambah relasi saya suka banget. Jadi mengenal karakteristik orang itu juga saya suka. Sehingga hal yang enak itu ya saya setiap hari saya ketemu dengan berbeda-beda orang, terutama saat kita melakukan rekrutmen. Jadi kita bertemu dengan orang berbeda-beda, asalnya berbeda, culture berbeda. Itu buat saya hal yang menyenangkan gitu. Jadi saya bisa explore di sana gitu. Hal yang tidak menyenangkan itu di HR, seperti kita tahu HR itu kan adalah jembatan ya bagi antar karyawan dan manajemen. Jadi kita ada di tengah-tengah gitu. Sometimes pasti ada rasa nggak enak nih ketika ada sebuah keputusan dari manajemen yang kita harus sampaikan ke tim, itu pasti ada mungkin tidak sesuai dengan harapan kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang kurang enak mungkin di sana ya. Tapi balik lagi ke HR, how we communicate. Jadi gimana kita deliver message itu untuk tim kita gitu, supaya mereka dapat menerima informasi itu dan menjalankan informasi itu dengan baik dan sesuai dengan kemauan dengan manajemen gitu. Oke. Jadi sebetulnya banyak juga hal yang enaknya, hal yang nggak enaknya, tapi tergantung diri kita sendiri ya untuk menilai dan juga menerima itu. Kalau memang kita lihat banyak nggak enaknya gitu, pasti hal yang kita pikirkan adalah hal-hal yang lebih negatif gitu ya. Oke. Kak Titin, kalau di bidang human resource, bilang tadi ada yang namanya rekrutmen, training gitu. Hal yang paling menyenangkan seperti tadi bertemu dengan orang lain, hal lain selain itu ada hal yang juga menyenangkan? Oke, jadi training, rekrutmen, terus banyak banget sebenarnya kerjaan di HR. Apalagi kita HR yang kerja sendiri gitu. Jadi setelah saya dari Salutu Hotel Delegian, saya move sebagai asisten human resource di Hotel Bintang 3 di kawasan Tuban. Sendiri juga di sana. Sampai saya dipromot di perusahaan itu sebagai human resource manager saat itu gitu. Dan itu memang sendiri, jadi dari semuanya sendiri gitu. Jadi banyak hal yang menyenangkan saya dapat di sana.
selain training, karena saya juga kita conduct training di sana, jadi saya juga menambah ilmu saya. Jadi saya di training dulu oleh corporate, atau saya juga training di luar. Setelah itu saya deliver training itu ke tim. Jadi itu hal yang saya suka, karena di awal itu juga sempat kepikiran menjadi dosen. Jadi sangat apa ya, nyambung ya jadinya kayak gitu. Kemudian bisa bertemu dengan orang berbagai karakteristik, kemudian relasi juga, karena kita di HR itu pasti ada association-nya. Jadi kita bisa saling share ilmu sesama teman HR. Kemudian yang menyenangkan juga saya jadi belajar gimana sih cara dealing sama orang. Karena di HR itu banyak hal yang kita harus dealing sama orang, negosiasi sama orang. Jadi semakin lama, jadi skill itu terasa. Gimana sih caranya kita dealing sama orang supaya orang ini agree sama ini, gimana sih gitu. Oke, baik ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sharing kali ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mau untuk berkecimpung, mau untuk terjun ke dunia human resource. Bisa sekali untuk meniru dan juga mengambil pelajaran dari sharingnya Kak Titin malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan atau kita tutup untuk malam hari ini, karena untuk episode ini kita akan bagi menjadi 3 episode terkait dengan pengalamannya Kak Titin juga, dan juga bagaimana sih tips-tips. Nah, tips-tips yang bisa bagi fresh graduate ataupun teman-teman yang ingin untuk berkecimpung di dunia human resource, apa sih hal yang perlu untuk kita persiapkan. Nah, sebagai penutup untuk sesi malam hari ini itu, Kak Titin bisa di-share sedikit tips bagi teman-teman dan juga Bapak Ibu malam hari ini. Baik, jadi setiap orang itu pasti memiliki tips-tipsnya ya. Jadi antara saya dan teman HR yang lain pasti berbeda. Tapi dari saya sendiri, tips ketika saya terjun di dunia HR itu, kenapa saya memilih dan bisa berkarir di sana? Pertama, kita cari role model dulu. Itu hal pertama. Jadi mulai dari kuliah itu saya sudah menentukan nih goal saya mau kemana sih. Mau buka usaha kah? Atau kita mau bekerja? Kerjanya di bidang apa? Jadi kita benar-benar buat target itu real and detail. Gitu. Jadi saya buat secara tertulis target saya ketika saya lulus saya akan bekerja as HR di perhotelan, karena kan kita tahu di Bali itu banyak banget ada hotel ya gitu kan. Jadi saya cari role model dulu yang pertama. Kebetulan saya ada 2 role model di dunia HR. Yang pertama itu kebetulan ayah saya juga seorang HR, jadi beliau adalah role model bagi saya waktu di Sweden. Yang kedua itu adalah Ibu Marina Kamil. Jadi beliau itu adalah director corporate saat saya bekerja di hotel di Legian. Jadi saya benar-benar belajar banyak banget dari beliau berdua, administration segala macam saya belajar dari beliau gitu. Jadi role model saya itu 2 orang yang sangat hebat buat saya. Setelah saya menemukan, jadi saya ikuti nih gimana sih karir mereka, gimana sih strategi mereka. Saya anggap itu dan saya kembangkan sesuaikan dengan diri saya sendiri. Yang kedua, sering-sering ikut training related dengan HR. Jadi banyak banget di luar sana training terkait HR untuk menambah pengetahuan kita. Selain juga kita bisa ambil ikut yang namanya training di perhotelan kah atau di company apapun di bidang HR. Jadi kita tidak hanya teori yang kita dapat dari sekolah, dari kampus atau dari buku, artikel, tapi kita bisa terjun langsung dengan training. Kita akan belajar langsung di sana gitu. Jadi itu hal mendasar yang yang bisa diambil terlebih dahulu ketika ingin terjun di dunia HR gitu. Oke, baik, makasih banget ya untuk Kak Titin sharingnya malam hari ini. Tapi ini belum semua ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena kita akan bagi menjadi 3 session karena biar menarik dan biar teman-teman juga terus mengikuti Focus Solution Indonesia. Dan untuk kesimpulan tadi yang bisa saya simpulkan adalah kalau kita ingin terjun di sebuah bidang yang ingin kita tuju atau kita inginkan, itu yang pertama memang perlu seorang mentor, role model gitu ya. Kalau dari tipsnya Kak Titin di sini harus ada seorang role model dan mencari hal-hal yang related dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian,
Kalau ada pertanyaan terkait dengan human resource, karena di Focus Solution Indonesia kita juga adakan training dan pengembangan terkait dengan manajemen sumber daya manusia, bisa langsung menanyakan ke narasumber kita di 081 327 147747 atau bisa langsung mention di Instagram dan juga Facebook di Focus Solution Indonesia. Baik, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di next episode.